sesi selanjutnya kita akan masuk. Kalau tadi teman-teman yang dengerin Gus Imin, sekarang masa Gus Imin datang ke sini nggak disuruh dengerin kan? Benar. Kita minta dengerin karena saya yakin setiap kepala yang ada di sini itu punya aspirasi dan pandangan yang ingin disampaikan, Mas Hilman. Betul sekali. Nah, maka dari itu kita beri kesempatan kepada teman-teman sini untuk memberikan aspirasi-aspirasinya, yaitu di segmen 3, yaitu Dengerin, Min. titip Min. Ya, kawan panitia boleh dimasukin kursinya. Jadi silakan siapa yang mau usul memberi masukan, silakan. Nah, ini Yang udah kasih siap. usul saya kasih hadiah tas dan kaos. Spesial ini. Oh ini udah banyak nih Gus nih. Udah banyak yang mau menyampaikan. Tapi sebentar, sabar, turun dulu tangannya. Kita Di hitung satu yang ketiga angkat tangannya bareng-bareng. Nanti kita pilih yang mana. Oke? Sepakat? Oke. Oke. Karena sisinya ada banyak, kantongnya ada banyak Gus ya. Jadi kita mulai dari sisi sebelah sini dulu. Oke, satu yang ketiga ya. Satu. Waduh. Boleh yang di depan Gus. Ini Silakan pilih, katanya Gus. dari masyarakat Tengger. Silakan. Boleh tepuk tangan dulu kawan-kawan. Pakai mikrofon, Pak. Cek. Oke, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngulun Basuki Langgang. Nama saya Mulyono Adi dari Desa Wonokerso, Tengger. Mewakili Ketua Adat Dukun Wonokerso. Saya pantun Pak. Ya. Beli jamu satu pres. Saya ketemu sama Pak Imin Pak Pres. Dan beritahu tempe ke Surabaya. Suara Pak Amin. PKB susah jaya. Dan saya Pak ada kayak 4 poin yang kami tekankan. Satu, berkenaan dari Wonokerso minta fasilitas ada persembayangan dari latar budaya. Karena di sana itu ada 2 adat Pak, ada 2 Islam dan Hindu kualitas. Dan 2 masalah kualitas jalan. Karena di sana itu ada wisata yang dinamakan P30 kualitas jalan. Yang ketiga adalah air Pak, air bersih. Karena di sana itu tidak ada sumur, adanya sumberan. Tidak bisa mencukupi masyarakat. Dan yang ketiga, yang keempat adalah masalah pupuk. Ya. Kualitas persembayangan itu ada pura dan ada masjid. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kualitas jalan mengenai wisata tadi. Ada namanya wisata tapi jalannya enggak baik. Dan yang ketiga tadi air bersih, yang 4 pupuk. Ya. Karena masyarakat Tengger namanya ada sifat tepo sliro, ya sapa sira sapa ingsun, itu yang dilakoni masalah adat istiadat Tengger Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak. Tepuk tangan dulu. untuk teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ulun Basuki Langgang. Oke, terima kasih Pak. Ini Matur ada nuwun. yang mau disampaikan dari Gus Imin? Ada Oh, hadiahnya iya. Pak. Nah, ada isinya juga. Ada kaos. Kaosnya tulisannya berubah atau punah.
Oh, ada yang mau disam. Oh, ternyata punya juga Gus hadiah buat Gus Imin. Oh iya, silahkan. Terima kasih Pak. Makanya kasih hadiah orang, kamu akan dikasih hadiah. Harus saling berbagi ya. Iya nih jadi dikasih hadiah juga. Apa tuh? Oh iya boleh silakan Mas Hilman dulu Mas. Kita dapat juga nih. Padahal yang ngasih hadiah Gus Imin doang nih. Juga ini spesial buat Gus Hilman Mufiti. Karena saya dari Sukapura juga mewakili Desa Kedase relawan dari Gus Hilman. Jadi saya enggak lain. Mudah-mudahan untuk Mas Hilman menjadi kenang-kenangan. Karena kesemua ini adalah tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta. Jadi kalau kita mau dicintai kita kalah dulu. Terima kasih. Terima kasih Terima Pak. kasih Pak Mariono. Ada Saya lagi nggak nih. mau kalah juga ya. Siap. Dari Tengger, tepatnya di Desa Wonokerso terpencil di bawah kaki puncak P30. Ya, itu wisata yang sudah terkenal sudah lama, tapi masih baru sekarang ini di medsos, jadi nggak banyak yang tahu. Kan baru sekarang ini kalau di Desa Wonokerso itu ada wisata yang namanya P30. Dan yang di timurnya itu ada P29. Iya, tepatnya itu di Desa Argosari. Siap. Ini satu permata juga nggak mau ketinggalan, nggak tahu siapa namanya Mas. Nama Mas saya Rizal namanya, Rizal, Mas Bu. Rizal. Astungkara. Maaf ya Bapak Ibu, saya ini agamanya Hindu. Jadi kalau mengucapkan terima kasih itu Astungkara. Mohon diterima Mas Rizal. Mohon maaf. Siap. Silakan. Terima kasih Bu. Wah, Wah. saya kaget saya kebagian juga nih Gus Imin. Iya, dikasih hadiah 1 dapatnya 3 ini kita ya. Dapatnya 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu persembahannya. Oke, tadi yang pertama dari Tes, masyarakat tes. Tengger. Ya, terima kasih dari kawan-kawan Bapak Ibu dari Tengger. Tengger. Pertama, kita sangat menghormati, menghargai dan bahkan insya Allah memfasilitasi suku Tengger menjadi tetap maju dan sejahtera. Amin. Termasuk tadi tempat ibadah, perlindungannya sekaligus pengembangan tempat ibadah. Amin, menang, kita perkuat. Yang kedua, jalan untuk lokasi wisata-wisata terutama wisata yang baru termasuk tadi P30, Gus. P29, Betul. fasilitas sarana jalan insya Allah akan menjadi perhatian kita. Air bersih juga akan menjadi perhatian dan terutama pupuk. Nanti kalau tanggal 20 Oktober Amin menang dilantik 20 Oktober, 20 Oktober siang dilantik, 20 Oktober sore langsung saya panggil semua pabrik pupuk, kita tanya beres apa nggak beres. Kalau nggak beres kita ganti. Kalau jawabannya memang alat mesinnya kurang Pak, langsung kita beli alat mesin pupuk sebanyak-banyaknya. Ya. Negara sebesar Indonesia dan sekaya Indonesia punya petani jumlahnya sangat besar, kok pupuk aja nggak mampu, ini berarti memang membiarkan. Perubahan itu artinya tidak ada lagi pembiaran pupuk nggak tersedia. Oke, terima kasih. Pagi dilantik, siang ngurus pupuk Gus Imin ya. Mas Hilman silakan pilih Mas, mau dari mana Mas? Oke, kita pilih dari sudut yang depan ini ya. Oke, depan langsung. Satu yang ketiga, kita semua angkat tangan ya. 1, 1, 1. Silakan Gus. Yang mana Gus? Angkat aja, coba kita ulang lagi ya. Siap. 1, 1, 1. Nah, silakan Gus.
Yang mana Mas? Yang di sana. Iya, silakan Mas. Oh ini, silakan Mas. Oh nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ubaidillah dari Desa Celarak, Kecamatan Leces. Sebelum saya bertanya Gus, saya ingin menyampaikan bahwa saya ini pendukung Prabowo garis keras Gus. Tapi itu dulu, ya sorry ya. Itu dulu Gus. Kalau Kenapa? sekarang apa, Mas? Kenapa? Karena sekarang sesuai apa yang disampaikan guru saya yang di Badri Duja Keraksan, beliau menyampaikan semua paslon baik, tapi yang terbaik yaitu nomor 1. Amin Gus. Baik dari nasabnya dan rekam jejaknya. Kita sudah tahu bahwasanya Gus Muhaimin ini merupakan asli keturunan dari pendiri Nahdlatul Ulama. Dari sebelum lahir sudah NU, bila sampaikan itu. Kemudian rekam jejaknya, beliau sudah berkiprah lama dalam dunia politik. Kita tahu bagaimana beliau memperjuangkan masyarakat kecil, terutama memperjuangkan santri. Saya sendiri backgroundnya dari santri Gus. Kemudian pertanyaannya yang pertama adalah bagaimana, apakah ada program khusus untuk generasi milenial untuk ikut andil dalam mengawasi dana transparansi desa? Apalagi sekarang Gus Muhaimin mengadakan program 5M per desa tiap tahun. Kalau ini salah, maka akan desa akan rusak, tidak akan fasilitas layanan tidak akan terlaksana semuanya. Apakah ada program khusus untuk milenial untuk ikut andil dalam mengawasi transparansi desa itu? Kemudian yang kedua Gus, pertanyaan kedua, karena saya background dari santri, fungsi selepet itu membangunkan yang loyo. Kita lihat fenomenanya, ketika diselepet anaknya itu nangis, kemudian lapor ke bapaknya gitu. Akhirnya bapaknya memarahi yang nyelepet, ustadznya dimarahi lah. Itu bagaimana cara tanggapan Gus Muhaimin untuk terima kasih sebelumnya, monggo dijawab Gus. Oke, terima kasih. Mas, untuk sesi ini dijawabnya nanti di akhir, jadi saya izin untuk kembali lagi Mas ya. Tapi tadi ada hadiah dulu dari Gus Imin. Ini kayaknya Mas dilaporin sama orang tua yang diselepet, jangan-jangan ya. Ya, dia lapor ke Gus Imin ternyata. Oh, ada baju kaos Mas. Dibuka dulu Mas. Kaosnya Mas. SGI. Spesial. Selepet Gus Imin, wena. Oke, terima kasih Mas. Mas siapa namanya tadi Mas? Mas Ubaidillah. Oke, ini menarik juga soal anak muda dan dana desa. Gitu. Sama tadi terakhir Gus ngadu dia, katanya nyelepet malah dilaporin orang tua. Oke, masih ada. Tadi sebelah sini udah, tadi sini Gus ya. Ya, sebelah sana Oke, sudah. saya mau milih yang sebelah sini kalau gitu. Iya. Sebelah sini sekarang ya. Oke. Ada yang mau nggak sebelah sini? Oke. Satu yang ketiga. Satu. Boleh Mbak yang pakai kerudung apa itu warnanya? Abu Mas. Mbak, Abu. boleh Mbak. Boleh, silakan Boleh, Mbak. ke depan Mbak. Tepuk tangan dulu dong untuk teman kita satu ini. Ini aspirasi Mbak ya. Silakan disampaikan kepada Gus Imin. Baik, Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zairatul Hasanah, saya masih mahasiswa Gus, Zairatul. Jadi ketika kita berbicara masalah ekonomi, itu pasti tidak jauh beda dengan kebijakan. Yang pertama, bagaimana kebijakan jenengan Gus ketika nanti jadi presiden, di mana saat ini Indonesia itu ada di 20 ekonomi terbesar global. Dan ini harus meningkat setiap tahunnya. Ketika ini turun, salah satu hal yang membuat negara kita terpuruk nantinya. Apa kebijakan yang akan jenengan lakukan terkait perkembangan ekonomi global? Dan di sini juga tidak jauh beda terhadap geopolitik dan geoekonomi. Apalagi pada hari ini saya dapat undangan itu di ekonomi kreatif Gus. Jadi bagaimana gagasan jenengan
terkait ekonomi kreatif baik itu di tingkat nasional maupun internasional. Mungkin itu saja dari saya. Kurangnya lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang mau disampaikan lagi nggak Mbak? Masih ada 2 menit Mbak. Masih ada 2 menit. Masih ada 2 menit. Kalau masih ada yang mau disampaikan nggak apa-apa. Sudah. Cukup Jadi pengen tahu gagasan calon wakil presiden, begitu saja. Siap. Terima kasih Mbak. Siapa Mbak? Zahiro. Terima kasih Mbak Zahiro. Ini ada spesial dari Gus Imin juga. Ada SGIE. Ini SGIE SGIE debat kedua. Bentar lagi Gus Imin debat. Nggak tahu kaosnya apa lagi nih nanti hadiahnya. Mas Ilman. Oke, sekarang kita pilih teman yang di belakang. Nah, oke, satu yang ketiga, langsung angkat tangannya, oke? 1, 1, 1. Silakan. Nah. Mas, silakan Mas. Ini apa tuh Mas? Kok bawa tas? Mikrofonnya Mas, silakan. Sebelum saya bertanya, mungkin saya mau ngasih sesuatu dulu, Gus. Tadi Gus menyampaikan bahwa Tengger itu luar biasa ya, semuanya luar biasa. Kami berasal dari pengrajin batik Probolinggo. Tadi ada mangga ya. Kami persiapkan khusus agar mangga terkenal di seluruh dunia. Nanti setelah Gus jadi wakil presiden akan membawa mangga Probolinggo, bukan hanya mangganya, tapi batiknya ke seluruh internasional. Oke. Oh ini batik khas Probolinggo ya? Batik khas Probolinggo ya? Oh ada mangganya ternyata batik ini ya? Oh, jadi ini ada bromoannya, kombinasi dengan mangga harum Probolinggo. Gus. Oke, boleh tepuk tangan dulu buat Masnya. Ada mangga dan Gunung Bromonya ya? Kalau yang merah-merah itu buah apa tuh Mas? Gimana? Tuh Merah-merah itu ini apa namanya? Sing kecut yang ada di Bromo itu ada di sekitar-sekitar itu. Si kecut namanya ya? Iya. Kecut-kecut manis. Strawberry, strawberry. Silakan Mas, aspirasinya disampaikan Mas, masih ada waktu. Nama saya Mahrus Ali, saya pelaku ekonomi kreatif bidang batik. Kami membuka usaha sejak tahun 2015. Kami bukan dari turunan, jadi kami belajar sendiri, kemudian berangkat sendiri ke Jogja, ke Madura dan lain-lain. Kemudian alhamdulillah sekarang ada 34 masyarakat di daerah kami yang bergabung membatik di tempat kami. Kendalanya yang pertama adalah ketika ada pameran baik di Jawa Timur maupun di Nusantara ini, yang pameran itu hanya dinasnya, bukan kami yang berangkat. Jadi produk kami dibawa, kami jadi penonton via video itu. Yang pertama, bagaimana mudah-mudahan nanti setelah Gus jadi yang berangkat itu kami. Kemudian yang kedua, semoga beriringan dengan takdir, kami ini sebetulnya sudah menyiapkan diri untuk bisa tampil di kancah internasional. Jadi kami sudah bisa bahasa asing, kemudian masih belum ada yang memfasilitasi kami untuk pameran di luar negeri maupun mengadakan fashion show di luar negeri. Mungkin itu cukup dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mahrus Ali. Oke. Terima kasih Mas Mahrus. Tadi gantian berarti sekarang dikasihnya. Terima kasih Mas Mahrus. Gus mungkin izin tukeran bingkisan kaosnya mungkin, Gus. Nah. Siap. Terima kasih Mas Mahrus. Tadi ada satu yang menarik Gus. Katanya kalau pameran justru yang pamerannya orang dinasnya Gus, bukan pengrajinnya ya. Oke. Ini masih ada 2 lagi. Tadi saya sama Mas Hilman udah gantian milih, sekarang saya mau Gus Imin yang milih Gus. Boleh. Gus, pilih satu Gus. Nanti tunggu dulu nih, satu yang ketiga ya. Kita tunggu dulu ya. Satu yang ketiga, oke? Satu Turun yang dulu ketiga, tangannya. Satu. Gus, yang mana Gus? Silakan Gus.
Pakai topi. Oke, siap. Woi. Wih, gayanya Boleh Mas, mudah ini sekali. dilihat-lihat udah racing banget nih. Wih, paling racing ini kayaknya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Gus, saya Rizal Muhaimin dari mahasiswa. Rizal Muhaimin Gus. Rizal Muhaimin. Ini kita Gus. Ini nama saya sama Gus Imin. Sama, cocok ini berarti ya. Namanya sama. Nanti 14 Februari Amin menang, ada Muhaimin Wapres, Muhaimin Probolinggo. Silakan Mas Rizal. Untuk sekarang saya nyoblos sampean mungkin Gus. Tapi untuk 5 tahun ke depan saya yang dijoblos Gus. Nggak, ini pertanyaan saya terkait pendidikan Gus. Karena saya selaku mahasiswa juga, pendidikan yang ada di Indonesia sekarang kan untuk kualitas dan fasilitas itu yang masih fasilitas yang mewah itu tidak terjangkau oleh ekonomi menengah ke bawah Gus, dan juga ekonomi menengah. Jadi pertanyaan saya, kebijakan-kebijakan apa yang bisa Anda lakukan ke depannya Gus? Karena melihat sekarang Gus, pendidikan sekarang ya seperti itu. Fasilitas yang mewah, kualitas yang mewah hanya didapat oleh orang-orang tertentu saja. Sedangkan saya sempat kemarin bincang-bincang dengan teman saya di Jerman itu, kalau tidak salah, seluruh universitas itu gratis Gus. Nah, bagaimana dengan Indonesia gitu Gus? Dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia, terutama di Probolinggo, itu yang pertama Gus. Dan yang kedua ini, apa yang bisa Caimin, apa yang bisa Caimin berikan, mulut Caimin berikan gitu loh kepada saya, kepada masyarakat Probolinggo dan masyarakat Indonesia. Dan ketika gagasan atau kebijakan-kebijakan yang Caimin berikan dan tidak terrealisasi, pertanggungjawaban apa yang akan Caimin berikan gitu loh. Mungkin hanya itu saja Gus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu untuk teman kita. Oke, terima kasih Mas. Terakhir Gus. Iya, satu lagi Gus. Oke, satu yang ketiga ya. Satu yang ketiga. Satu. Nah. Oke. Silakan Mbak. Monggo. Oke, kalimatnya. Insya Allah warga NU milih Amin. Kalau gak milih Amin perlu diragukan ke NU-annya. Nah, sedangkan Gus, sudah ada beberapa tokoh ulama, warga Nahdlatul Ulama yang sudah jelas memilih paslon yang bukan nomor 1. Nah, apakah jenengan masih mau meragukan tokoh-tokoh NU tersebut? Jadi kasih penjelasan kepada kami, teman-teman Nahdien, agar tidak saling menyindir. Kamu IPP ya, tapi kalau gak milih Amin perlu diragukan NU-nya gitu. Terima kasih Gus. Seperti itu. Nama saya Lailatul Qomar ya. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Mbak Lailatul Qamaria. Gus, ini seru-seru Gus. Yang terakhir nih seru juga. Jadi memang fungsinya Selepet Imin ini bukan untuk forum puja-puji Mas Hilman ya? Memang bukan untuk puja-puji tapi untuk mengasah pikiran untuk menselepet. Nah, makanya statement-statement yang ditunggu yang pedas-pedas tadi. Gus,
Ada 6 aspirasi mulai dari tempat ibadah, soal ekonomi kreatif tadi dibahas juga, bahkan yang terakhir soal statementnya Gus Imin. Gimana Gus tanggapannya dari semua aspirasi tersebut Gus? Terima kasih. Tadi seluruh masukan dari teman-teman dari suku Tengger, insya Allah amin menang kita wujudkan, amin. Yang kedua dari Ubaidillah Leces, program untuk kaum muda, insya Allah. Jadi begini, 20 tahun terakhir ini itu semua bilang bonus demografi, 52% penduduk Indonesia adalah kaum muda. Tapi dari 20 tahun terakhir ini belum ada satu program spesifik yang bisa menumbuh kembangkan kaum muda. Karena itu insya Allah amin menang, kita sudah yakin 5% APBN atau sekitar 150 triliun anggaran negara akan khusus digunakan untuk kaum muda. Kaum muda itu ada beberapa hal, tadi termasuk menjawab saudara Muhaimin. Satu, yang mau bisnis tersedia modalnya. Dua, yang mau beasiswa ilmu sampai S2, S3 kita perbanyak. Tiga, yang mau ambil kursus cepat, fashion digital kah, yang kursus jangka pendek kita sediakan. Nah intinya kaum muda yang jumlahnya besar tidak boleh disia-siakan, karena usia muda ini hanya puncaknya nanti tahun 2035. Tahun 2030 anak muda sudah mulai turun jumlahnya, waktu kita pendek 7 tahun, sehingga harus pemerintah punya komitmen untuk investasi buat kaum muda. Apa itu? Melihat kaum muda diberi fasilitas bukan membuang uang tapi investasi. Melihat potensi kaum muda itu sebagai valuasi, kesempatan untuk menanam bagi pemetik berikutnya. Karena itu jangan khawatir, termasuk dana desa harus diawasi oleh anak-anak muda. Karena anak muda punya tanggung jawab menyelamatkan seluruh yang ada, dan pemerintah siap memfasilitasi kaum muda. Itu yang paling penting, saling menopang, pemerintah menopang, kaum muda menopang. Zahratul Hasanah, kebijakan ekonomi global, ini luar biasa. Probolinggo tapi pertanyaannya dahsyat-dahsyat. Tepuk tangan untuk mahasiswa-mahasiswa Probolinggo. Sudah mengerti geopolitik, tadi soal pendidikan, pertanggungjawaban dan seterusnya. Nah, saya ingin jawab pertama soal ekonomi. Ekonomi kita ini sangat besar. Karena apa? Penduduknya besar, wilayahnya luas, potensi sumber daya alamnya luar biasa. Akan tetapi terlampau banyak pembiaran-pembiaran, sehingga tidak ditangani dengan tepat. Karena itu UMKM, termasuk menjawab Mas Makhrus Ali, UMKM ini potensi dahsyatnya ada 3. Yang pertama, insya Allah bisa bersaing dengan tingkat global kalau pemerintah memiliki diplomat-diplomat sekaligus pemasaran bagi produk-produk UMKM di Indonesia di tingkat global. Yang kedua,
Imin dikasih waktu 2 menit untuk bertanya 1 menit, 2 menit Gus Imin jawab. Setelah itu boleh ada waktu interaksi 1 menit untuk follow up question, dan terakhir 1 menit Gus Imin untuk merespon. Jadi ada 5 menit yang bisa dihabiskan bersama Gus Imin di depan ini. Oke? Sudah siap celpet Gus Imin? Gus Imin sudah siap diselpet Gus? Siap, oke. Di hitungan 1 yang ketiga, Mas Hilman boleh bantu dipilih Mas. Oke, kita hitung dulu. 1 yang ketiga. 1, 1, 1. Silakan. Oke, Mas silakan Mas. Waktunya 1 menit Mas untuk bertanya Mas, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Swastiastu. Ya, Gus, ya kan. Selamat sore, selamat datang di Probolinggo. Baik, saya berangkat dari mahasiswa, ya kan, khususnya di Probolinggo, ya kan. Yang pertama ingin saya sampaikan, Cak Imin, terkait akses pendidikan khususnya di daerah Tengger. Saya membawa aspirasi dari Tengger. Di daerah Tengger, ya kan, jauh sekali untuk akses pendidikan, apalagi untuk universitas. Akhirnya yang terjadi apa? Mereka untuk pendidikannya di bawah rata-rata. Itu yang pertama. Apa kebijakannya nanti? Yang kedua, terkait IKN. Nah, IKN saya lihat di Kompas TV Jawa Timur itu bahwa ada sebuah pernyataan bahwasanya kok sudah habis ini. Oke, ini ada ketidakpuasan dalam IKN. Itu yang saya lihat di sana. Lah, tanggapan sampean, apakah kemudian ini disesuaikan dengan Mas Anies, ya kan? Katanya kalau ada masalah jangan ditinggalkan. Sampean tidak puas di IKN, sampean tinggalkan, ya kan? Kemudian sampean mau pergi ke perubahan. Ini gimana? Coba minta statementnya. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih, Mas. Oke. Mau langsung dijawab aja, Gus? Yang pertama, ya kualitas pendidikan kita memang terus harus ditingkatkan, termasuk warga Tengger yang memang perlu pendidikan alternatif baru, terutama yang di usia-usia yang sudah melebihi waktu pendidikan. Karena itu pendidikan alternatif menjadi salah satu solusinya. Selain juga penyelarasan pendidikan sekolah menengah dan seterusnya. Karena itu saya menyatakan bahwa insya Allah Amin akan memberikan sarana pendidikan yang terjangkau buat seluruh masyarakat yang belum mendapatkan pendidikan. Soal IKN sederhana, IKN itu keputusan undang-undang, tetapi kita tidak berdebat setuju atau tidak setuju. Yang kita perdebatkan adalah ternyata IKN yang awalnya kita harapkan dibangun dari investasi sampai hari ini tidak terwujud investasinya, sehingga akan menggunakan APBN sebagai bagian utamanya. Padahal di kota-kota di sekitar IKN saja itu kalau disentuh dengan anggaran yang tidak terlalu besar, insya Allah kebutuhannya lebih langsung dinikmati oleh rakyat. Jalan misalnya, atau sekolah yang rusak, atau air bersih. Di Balikpapan 1,5 jam dari IKN itu hari ini rumah tangga aja kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan kadang-kadang 3 hari sekali baru bisa mandi. Kan kasihan kalau ada pengantin baru kalau tidak ada air kan itu. Nah karena itu prioritaskan APBN itu untuk kota-kota yang memang real membutuhkan perhatian. Perhatian itu misalnya transportasi, air bersih, dan juga termasuk pendidikan bermutu yang terjangkau di masing-masing kota yang perlu kita kembangkan. Oke, singkat aja Mas. Cuma banyak faktor, Cak, di daerah Tengger itu, khususnya akses jalan, itu ya kan, jauh sekali. Apakah ada, kalau jaminan mungkin saya kurang paham ya kan kalau jaminan, tapi ada sebuah komitmen untuk kemudian memfasilitasi akses pendidikan di daerah Tengger. Jauh sekali. Kebutuhannya kan yang paling pokok adalah guru kan berarti. Ya. Guru dan fasilitas pendidikan. Tentu ini akan menjadi perhatian kita. Oke. Masih ada ya? Cukup ada 30 detik boleh? Atau cukup Mas?
ini lagi permasalahannya, ya kan. Ada caleg nih masuk ke Tengger nih, ya kan. Akhirnya janji-janji nih. Setelah ternyata ada suara di daerah sana, Tengger. Akhirnya apa? Yang sebelumnya ada bantuan ditarik lagi nih, Cak. Bahkan ya kan, yang dukung yaitu yang dibantu, yang nggak dukung nggak ada itu sudah, Cak. Gimana itu, Cak? Ya. Soal bansos ini Gus, menarik Gus. Itu tidak boleh diteruskan. Kalau presiden dan wakil presiden insya Allah akan mampu mewujudkan itu. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih, Pak. Silakan balik ke tempat duduknya. Oke, terima kasih Mas. Tadi menarik Gus katanya. Jadi kalau nggak kepilih bansosnya nggak dikasih. Jadi bansos ini alat buat narik pemilih ternyata Gus ya. Bukan hak ternyata ya, ternyata hak untuk menarik memilih. Iya, ternyata padahal ya. itu kewajiban dari negara. Oke, yang selanjutnya nih kita masih ada 2 kesempatan lagi. Masih ada yang mau nanya? Oke, kita hitung mundur dulu. Kita hitung mundur dulu. 1, 1, 1. Mas Ilman, silakan Mas. Silakan. Oke, silakan Mas. Oh ini bawa kertas nih Gus. Apa tuh katanya tuh? IKN pindah ke hutan biar nggak di demo rakyat katanya Gus. Demonya jauh. Silakan Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi dari Probolinggo bagian barat, tepatnya di Tongas. Alhamdulillah saya diberi kesempatan. Saya hanya ingin menanyakan Gus tentang pemilihan ini kan hanya ada 2 kemungkinan, ada yang menang dan ada yang kalah, seperti itu. Jikalau Muhaimin Iskandar dan Anies Baswedan sudah ditakdirkan tidak menang misal di 2024 ini, saya minta klarifikasinya Anda di sini Gus. Apakah Anda mau untuk tetap di oposisi atau enggak malah kayak partai sebelah gabung dengan koalisi pemerintahan? Silakan. Soalnya kan nggak banyak partai yang tahan akan di oposisi, padahal oposisi juga kan terhormat seperti itu. Ya, ini ada 2 jawaban. Yang pertama, demokrasi yang sehat itu memberi ruang dan kesempatan oposisi untuk tumbuh. Di berbagai negara, terutama kalau sudah matang, itu selalu pilihannya oposisi atau berkuasa, ruling party atau opposition party. Nah, ketika Indonesia menuju demokrasi yang semakin matang, karena memang oposisi itu dibutuhkan untuk menjadi kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Karena itu kalau kalah, saya tentu siap untuk menjadi oposisi. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga keseimbangan dan kontrol terhadap pemerintah. Yang kedua, untuk negara demokrasi seperti Indonesia, menjadi oposisi bukan pilihan yang tidak baik. Oposisi sama mulianya dengan penguasa untuk menjadi kontrol dari pembangunan nasional. Oke, baik. Dalam sejarahnya PKB ini kan selalu menang ya, 20 tahun dari mulai zaman, koreksi saya kalau saya salah, dari zaman SBY dulu sampai yang terakhir kali Jokowi itu kan Gus Muhaimin selalu berada di kubu pemerintahan. Pesan saya, jangan takut untuk berada di posisi Gus, di oposisi, karena oposisi itu mulia. Saya nggak mau kita sudah berdarah-darah di sini untuk dukung Anies dan Muhaimin, kita nggak mau jatuh ke lubang yang sama seperti tahun 2019 yang lalu. Saya harap jikalau Gus Muhaimin kalah, Gus Muhaimin tetap di oposisi seperti itu. Ya, terima kasih masukannya, dan seperti yang saya sampaikan, oposisi adalah pilihan yang mulia juga untuk kontrol pembangunan, dan tentu PKB 2024 itu sama dengan pemilu 10 tahun terakhir sama Pak SBY, Pak Jokowi menang. Insya Allah pemilu yang kelima ini menang lagi buat PKB. Amin, amin. Cukup Mas? Cukup. Siap. Terima kasih Mas.
Jadi pertanyaannya oposisi atau enggak, tapi jawabannya buat apa oposisi? Karena menang Gus ya. Oke, terima kasih Mas. Ini katanya Baladewa dukung Amin. Oke, Mas Hilman yang terakhir Mas sebelum menutup. Oke, sekarang yang terakhir kita pilih yang cantik-cantik dulu. Sekarang tadi yang udah ganteng-ganteng soalnya. Oke, kita siap-siap yang cantik-cantik. Satu yang ketiga, angkat tangan ya. 1, 1, 1. Ah, ibu-ibu sekarang di belakang. Bu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ika. Saya mewakili emak-emak Ibu Ika. Ibu Ika. Ya. Saya mewakili emak-emak yang di kampung saya sendiri. Emak-emak menginginkan satu, perubahan untuk bahan pokok tetap kembali seperti semula, seperti 5 tahun yang lalu. Nah, terus yang kedua, katanya ada dana yang tambahan dari 5M tadi. Apakah RT RW itu bisa ikut baur ke situ juga, jadi mengetahui keluar masuknya. Terus yang ketiga, ini soal agraria. Tahun-tahun kemarin alhamdulillah ada prona. Tapi kenapa dengan adanya prona banyak perselisihan antara saudara, tetangga. Soalnya apa? Munculnya sertifikat itu romoro jadi tanpa ada persetujuan lainnya. Apakah Bapak Anies, Bapak Muhaimin bisa mencari jalan keluarnya soal itu? Terima kasih. Terima kasih Bu Ika. Yang pertama Bu Ika menyampaikan kenapa harga bahan pokok ini naik terus. Beliau ingin harga pokok ini seperti 5 tahun yang lalu, lebih murah. Begini, jadi insya Allah kalau Amin menang, tiga tahapan untuk menghadapi harga-harga naik itu. Satu, untuk menurunkan harga butuh yang namanya tersedia stok yang banyak. Sehingga kalau stoknya mengecil, biasanya harga akan meningkat. Karena itu petani harus banyak produksinya, pemerintah memfasilitasi pupuk, memfasilitasi bibit dan irigasi sumber air yang memadai. Insya Allah dengan demikian maka produksinya semakin tinggi. Yang kedua, itu harga naik itu karena ada 3 mafia pangan ini yang mengambil harga menjadi lebih tinggi. Yang kedua, ini apa namanya, proses logistik pengangkutan barangnya itu menjadi naik, mahal, jalan rusak, kemudian angkutannya mahal gitu, itu harus diatasi. Yang ketiga, bagaimana caranya agar konsumen ini untuk sampai kepada barang yang dibeli tidak melalui banyak tangan, karena itu harus ada penyangga harga. Bulog akan menjadi penyangga harga sehingga konsumen tidak terlampau berbelit-belit untuk mendapatkan barangnya. Intinya Amin menang, bahan kebutuhan pokok insya Allah stabil dan lebih murah daripada sebelum-sebelumnya. Amin. Yang kedua, memang 5M desa itu harus melibatkan RT RW, wajib. Karena ini pentingnya anak-anak muda jadi kepala desa itu. Kepala desa harus berdemokrasi, melibatkan semua RT RW, musyawarah menentukan penggunaan 5 miliar itu secara demokratis dalam musyawarah agar semua bisa menikmati pembangunan yang disediakan dari angka dana desa itu. Tentu ini butuh yang namanya musyawarah atau perencanaan bersama para pemangku kepentingan, bisa RT RW, ulama setempat, tokoh pimpinan muda, kemudian lembaga-lembaga yang ada di situ yang bisa dilibatkan dalam penyusunan. Masalah agraria tadi? Oh iya, agraria yang ketiga. Yang ketiga agraria, inilah yang disebut sebagai bagian dari problem kolusi. Biasanya ada terjadi kolusi yang kemudian memungkinkan
pihak-pihak yang berhak menerima tidak dilibatkan. Karena itu amin menang, kita berantas bentuk-bentuk kolusi yang merugikan orang lain. Kita hentikan semua bentuk cara-cara yang tidak melibatkan yang berhak. Karena itu terima kasih masukannya, nanti kita cek bagaimana agar program Prona itu benar-benar sesuai dengan harapan dan justru tidak memecah belah keluarga. Tapi ada lagi satu. Ini tanah itu ya dari si A misalnya ya. Ada yang beli dia tidak berani karena di buku besar katanya, saya kan juga tidak ngerti buku besar itu apa, namanya si P. Jadi si ini tidak berani beli, tapi kenapa? Karena dibeli oleh pejabat itu muncul sertifikat gitu. Apakah itu sehat? Ya aku sendiri tidak bisa kan bikin sertifikat gitu. Inilah yang disebut kolusi dalam pelaksanaan pemerintah. Sehingga kita tidak akan membiarkan, itu namanya kolusi Bu, bahwa akhirnya justru orang kuat yang bisa melaksanakan itu, orang yang lemah ditinggal. Insya Allah amin menang, kita berantas semua kolusi itu. Terima kasih. Mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Bu Ika. Bu Ika, doanya bagus, semoga benar-benar ada perubahan. Berarti ini korban dari ketidakadilan. Terima kasih Bu Ika. Ya, kawan-kawan, tadi sudah ada berbagai aspirasi, berbagai pertanyaan, berbagai selepetan-selepetan buat Gus Imin. Kita udah semakin sore, tapi sebelum kita tutup, Gus Imin mungkin ada yang mau disampaikan dulu nggak nih buat masyarakat Probolinggo yang sudah panas-panas hadir. Alhamdulillah, terima kasih semua teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh-tokoh muda yang luar biasa. Kehadiran kalian semua bukan hanya untuk amin, bukan hanya untuk kita berbagi informasi, bukan hanya untuk berdiskusi dan mencari solusi, tetapi kehadiran Anda semua adalah insya Allah bermanfaat untuk Indonesia yang berubah dan menjadi lebih baik. Insya Allah capek-capek kita, panas-panas kita hari ini kumpul di sini, bagian dari ikhtiar kita untuk meyakinkan masyarakat Probolinggo agar 270 juta Indonesia berubah untuk menjadi lebih makmur dan sejahtera. Saya bangga bertemu Anda semua, saya bangga ketemu orang-orang kritis dan cerdas. Insya Allah masukan-masukannya akan kita wujudkan di pemerintahan yang akan datang. Mohon dukungannya, mohon kerja kerasnya, dan tepuk tangan untuk semua yang hadir. Oke, terima kasih Gus Imin, terima kasih masyarakat Probolinggo. Kalau Gus Imin berangkat nggak langsung berangkat Gus ya, tapi kita ada kata-kata hari ini. Jadi teman-teman boleh semuanya berdiri, kita merapat ke sini. Ayo semua berdiri bareng-bareng. Kita kata-kata hari ini, nanti Tes. menghadap ke sana Gus. Menghadap ke sana. Jadi teman-teman boleh pada kesini dulu. Boleh? Oke teman-teman. Ya. Boleh, ke belakang dulu aja. Ayo silakan. Kalau belakang. Kemajuan aja Gus. Ya. Nah, yes, oke. Kameranya mana? Situ ya? Iya, ini banyak. Rapat. Boleh agak ke bawah juga Mas Koso di depan. Oke, nanti komandonya kawan-kawan ini kalau saya bilang 1, 1, 1, semuanya bilang kata-kata hari ini Gus. Udah siap belum? Siap. Saya coba dulu ya. Enggak, saya coba dulu nih. 1, 1, 1. Kata-kata hari ini Gus, gitu ya. Oke, 1, 1, 1. Oke. Perubahan itu kumpulan orang-orang pro lingkungan hidup, pro masyarakat adat, pro rakyat kecil. Insya Allah termasuk Probolinggo. Terima kasih Probolinggo, sampai ketemu di Selepet Imin selanjutnya.